Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun perjuangan itu saya dokumentasikan dengan YouTube channel yang sudah mencapai 1.100 video. Ya, belum di Instagram, belum di Facebook, ya, belum di blogger, web, ya, di Twitter. Itu semua aktivitas yang kami lakukan itu bentuk perjuangan. Bentuk perjuangan untuk berkontribusi di Republik ini. Karena itu bentuk perjuangan, ya saya berusaha ikhlas. Ya. Kalaupun di dalam hati terkadang, ya karena saya di desa, mungkin coba saya di kota, ya mungkin akan diliput oleh media. Nah, kalau namanya media lokal ya, dari mulai Batu TV, ATV, Malang TV, ya kami sudah pernah direspon, ya. Atau di RRI kami juga sering ya dimintai pernyataan-pernyataan pada hari-hari tertentu, ya. Semoga ya yang saya katakan hari ini, Indonesia tidak adil ya, terhadap wong deso. Semoga dengan telah dilantiknya presiden baru Bapak Prabowo Subianto, ya, semoga ini menjadi titik balik ya, perjuangan kami. Kalau dulu ibarat saya berjuang di dalam kegelapan. Kalaupun saya punya prestasi, pemerintah nggak mau dengar. Ya. Saya pernah ya, waktu saya dinas di Kominfo itu mendapat penghargaan dari kementerian. Itu yang seharusnya datang itu kan kepala dinas, ya. Kalaupun itu salah satu kinerja saya. Tapi yang terjadi saya yang harus ke Jakarta. Ya saya bersyukur. Kalaupun saya waktu ke Jakarta itu bukan atas nama saya, tapi atas nama kabid saya. Ya, ini aneh. Ya, jadi waktu itu bukan namanya Pak Hari Purnomo yang nempel di dada saya, tapi kabid saya. Dan itu semua terdokumentasikan ya. Kalaupun waktu itu HP saya memang HP jadul ya. Sehingga di saat saya mendokumentasikannya itu kurang bagus. Waktu itu saya punya HP Samsung. Ya. Seingat saya itu belum poliponik. Saya waktu ke Jakarta. Saya sering ke Jakarta ya. Waktu saya di Dinas Kominfo itu sering saya ke Jakarta. Berbagai aktivitas terkait dengan Kominfo ya. Ke Jakarta itu terkait dengan bidang saya, pasti saya yang berangkat. Saya pernah juga ya, waktu ke Jakarta, waktu itu ada kegiatan semacam workshop ya, se-Indonesia. Saya enggak tahu ya. Jadi teman-teman itu kompak ya. Saya dipilih sebagai ketuanya. Nah, waktu itu saya dikerjain sama teman-teman. Sebenarnya waktu ke Jakarta itu enggak ada agenda ke Kubah Mas. Enggak ada. Ya, jadi ibu-ibu itu maunya
belanja aja, ya. Jadi ke tempat-tempat perbelanjaan. Nah, terus bapak-bapak minta ke saya, Pak Ari, tolong dikondisikan ya kita ke Kubah Mas. Nah, jadi saya secara diam-diam, jadi saya kerjasama dengan tour travelnya, ya. Nah, waktu itu ada salah satu kunjungan yang harusnya itu ke tempat perbelanjaan, ya, saya alihkan ke Kubah Mas. Waduh, itu saya betul-betul dikerjain, ya. Jadi waktu ibu-ibu itu ngomel-ngomel gak karu-karuan, teman-teman tuh diem aja. Gila teman-teman ini ya. Tapi begitu nyampe di Kubah Mas, ya akhirnya ibu-ibu ya selfie juga di sana, ya seneng juga di sana. Ya. Itu pengalaman yang saya alami ya. Saya itu posisi hanya sebagai kasih ya. Tapi memimpin sampai kepala dinas itu saya pimpin semua. Waktu ke Kementerian Kominfo, waktu ke Jakarta. Nah, di situ ya pengalaman-pengalaman yang saya alami. Waktu itu saya pernah mengajukan kepada Kementerian Kominfo waktu itu ya, dalam dialog saya berusaha menemui beberapa bidang yang ada di Jakarta ya, Kabiro. Waktu itu saya ingin menertibkan kaitannya dengan dunia iklan. Dunia iklan. Jadi bagaimana optimalisasi teknologi? Ya, saya sudah bicara optimalisasi teknologi. Jadi fasilitasi iklan untuk produk UKM itu cukup melalui online, melalui HP dan lain sebagainya. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar itu saya kondisikan itu Videotron. Nah, jadi di beberapa titik itu kita kondisikan Videotron. Nah, waktu itu saya mendapat respon dari provinsi. Ya, waktu itu saya dapat respon dari kementerian. Nah, udah gitu, begitu saya pulang ke Malang, saya kumpulkan ya, mulai dari perguruan tinggi sama binaan saya ya, untuk merencanakan kaitannya dengan penertiban periklanan ya. Nah, tapi di saat saya pulang dari Jakarta setelah mendapat penghargaan ya, saya memimpin kepala dinas waktu itu se-Indonesia Timur kalau nggak salah, bukan seluruh ya. Jadi ada beberapa provinsi waktu itu ya. Dan saya sebagai ketuanya. Begitu pulang ke Malang, saya dipindah. Itu yang saya heran ya kepada pemerintahan itu ya. Di saat saya betul-betul punya kompetensi di bidang saya, ya, saya dipindah, ya. Dipindah ke Dispenduk. Memang saya orangnya memang ya mungkin bisa dibilang terlalu arogan, ya. Pengertian arogan itu begini. Waktu ada rencana kegiatan wisata ya, ke Bali, ya. Waktu itu saya gagalkan memang, saya gagalkan ya. Jadi mulai kepala dinas, mulai kabid itu nggak ada yang berani sama saya. Ya. Jadi rencana wisata yang sudah dianggarkan, ya, saya batalkan. Soalnya apa? Saya jengkel gitu loh ya. Dalam artian apa? Jadi yang mestinya ya teman-teman yang kerja di jalanan ya, mungut retribusi mobil segala macam tadi, harapan saya teman-teman yang di bawah ini biar merasakan keringatnya lah ya. Jadi nggak usah wisata, dananya bagikan, saya gitu. Ya. Tapi karena pimpinan saya itu sudah
mentalnya korup semua. Ya. Waktu berangkat kita sudah mau dikondisikan, ya dikasih gampangannya uang saku, ya antara 1 juta ke bawah ya, mulai kasih sampai staf paling bawah itu pokoknya 1 juta ke bawah untuk uang saku. Kegiatan wisatanya gagal itu loh. Ternyata yang diberikan juga cuma segitu. Nah mungkin dari situlah ya, karena saya itu bela nih staf ya, staf yang di bawah. Ya. Akhirnya saya jadi korban. Saya dipindah. Sebenarnya kepindahan saya nggak ada masalah ya. Tapi yang saya heran di saat saya punya kompetensi di bidang itu, saya dipindah. Saya punya prestasi sampai ke kementerian. Jadi waktu itu saya mendapat penghargaan dari kementerian terkait dengan pembentukan lembaga, ya, lembaga PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, itu tercepat se-Indonesia. Itu kan prestasi saya. Ya. Setelah saya membentuk dan mendapat penghargaan, ya dipindah. Akhirnya begitu saya pindah, lembaga yang saya bentuk tadi tidak karuan sudah. Optimalisasinya. Soalnya saya bicara optimalisasi ya kaitannya dengan pemberdayaan sumber dayanya ya. Itu memang saya optimalkan dengan sistem. Jadi di saat saya memahamkan sebuah tahapan-tahapan bagaimana selaku pejabat pengelola informasi dokumentasi di masing-masing lembaga tadi tidak harus selalu dengan rapat gitu loh ya. Jadi waktu itu sudah saya desain ya. Jadi setiap lembaga yang ada itu supaya membuat papan info ya. Dan papan info itu untuk menuliskan WA yang kami desain. Ya. Waktu itu kami sudah bikin blog ya. Nah, jadi saya hanya melalui WA ya supaya mempelajari materi tentang PPID. Ya, misalkan mulai bagaimana caranya kita mendaftar ya bagi masyarakat yang meminta informasi ya, ada front desk, ada apa segala macam tadi ya. Terus ada ketentuan-ketentuan lain tadi, maksud saya untuk menghemat ya. Menghemat uang negara ya. Jadi saya sampaikan materi saya lewat online. Ya. Di saat ada beberapa materi yang kita sampaikan lewat online, ya. Karena waktu itu saya sudah punya server, ya. Sekali SMS terkirim ke ribuan tadi, ini kepala dinas saya itu nggak mau tahu gitu loh. Ya. Kalaupun itu saya beli sendiri. Nah, soalnya apa? Dengan adanya sistem yang saya bangun tadi, di saat saya pingin para pejabat PPID tadi punya kemampuan yang sama, ya, itu dengan cara mudah dan hemat. Nah, di saat saya bicara hemat ini loh ya, sama pimpinan saya itu mungkin saya dibilang goblok. Ya. Coba kamu melakukan workshop segala macam, anggaran tuh kan keluar gini kan gitu kan. Misalkan memberikan 10 materi, ya itu mungkin perlu diadakan 2 kali workshop, ya. Nah dari situ saya berpikirnya begini, waktu itu kalau namanya pegawai, ya misalkan diundang rapat, ngerumpi. Makanya di saat saya menyampaikan materi, misalkan 5 materi, saya jamin mungkin 1 materi pun nggak akan diterima dengan baik. Nah dari situlah saya menyikapinya, materi saya kirimkan dulu secara online. Ya. Nah, secara online
Misalkan ada 5 materi yang saya sampaikan secara online, nah baru kalau 5 materi sudah saya sampaikan secara online, secara gamblang ya, baru kita workshopkan. Nah, jadi workshop tinggal pemantapan. Nah, itu program-program saya itu seperti itu. Tapi di saat saya mau melakukan pembekalan kepada lembaga PPID, saya dipindah. Sampai binaan-binaan saya yang di desa-desa itu, intinya itu semacam protes ya. Protes tentang kepindahan saya. Kenapa Pak Ari dipindah? Itulah pemerintahan, brengseknya pemerintahan itu ya. Saya itu memang waktu di pegawai negeri itu vokal banget saya memang ya. Saya pernah ya nyegel Kajari itu pernah. Kajari tak segel semua sama saya, pintu-pintunya. Bisa dilihat ya di online. Hari Purnomo nyegel Kajari, ada itu. Insya Allah sampai sekarang masih ada. Saya pernah demo juga bubarkan Korpri, pernah. Ya. Saya pernah berunjuk rasa, walaupun hanya melalui banner, ya, untuk menyuarakan keteraturan. Ada semua. Ya. Nah dari situlah coba misalkan saya di Jakarta ya mungkin banyak media yang mendengar, ya. Mungkin juga pemikiran-pemikiran saya tadi mungkin juga bisa diadopsi. Salah satu contoh ya, di saat saya pernah punya program kampung WhatsApp, itu loh dari kementerian itu yang nyarinya itu bukan nyari kepala dinas, bukan nyari bupati, nyari saya. Ya, waktu saya bikin kampung WhatsApp. Ya. Setelah saya dipindah di Spenduk Capil, ya, saya dipindah di perpustakaan, ya. Nah, waktu di Spenduk Capil tadi saya sama sekali gak ada progres memang. Saya memang frustrasi banget. Ya. Kenapa saya itu punya kemampuan di bidang kominfo dipindah? Nah, waktu itu saya hampir marah, bukannya hampir, saya marah-marah banget dengan kepala dinas saya. Ya, saya minta supaya saya dipindah sesuai dengan bidang saya, ke Perindak atau ke perekonomian, ya. Nah, kaitannya dengan UMKM dulu. Inginnya ke sana. Nggak tahunya saya dipindah ke ke perpustakaan. Nah, waktu di perpus juga, itu juga gitu. Ya. Saya punya program ya, bagaimana gerbang cerdas itu bisa diwujudkan dengan adanya lomba perpustakaan desa. Juara 1 memang, ya. Tapi waktu itu dari Dinas Kominfo Provinsi itu sebenarnya merekomendasikan saya supaya bagaimana dengan adanya kemenangan perpustakaan desa tadi gampangannya berimbas, ya. Nah, jadi ada efeknya ya bagi masyarakat. Makanya dulu waktu Kecamatan Pagak dulu itu ya menjadi juara 1 perpustakaan ya. Saya mengusulkan supaya setiap RT itu ada gerbang cerdas. Ya. Jadi bagaimana upaya minat baca tadi kita bikin jargon-jargon yang menarik lah ya. Itu nggak dipakai. Akhirnya saya pantau kalau tidak salah itu 1 bulan. Nah, waktu saya mendatangi perpustakaan tadi, jadi ada banner atau bor ya, itu main celek gini. Ya. Sama sekali gak ada perhatian. Saya foto sama saya. Ya. Waktu itu saya up ya, setelah saya up saya dipanggil, dipikir dianggap saya itu mencemarkan
dinas. Nah, waktu itu dari inspektorat ya, bosan melihat saya. Bisa aku Pak Hari, aku gak katanya BAP sampean wis. Saya tahu sampean orangnya seperti itu. Sampai segitunya ya. Maksudnya apa? Memang yang saya hembuskan itu adalah keteraturan. Ya. Di saat saya berbuat itu ya, itu ada yang harusnya itu pemerintah itu merespon. Karena apa? Saya punya ide-ide, saya punya gagasan-gagasan. Gitu loh. Ya semoga aja lah ya, dengan adanya pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini ya paling tidak suara saya bisa didengar. Sudah pingin tahu permasalahan di bawah, saya tahu persis bagaimana masalah pertanian, masalah perikanan, masalah kelautan, ya, masalah perhutanan, ya, masalah teknologi informasi, ya, masalah UKM, ya, terus masalah bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan, utamanya pemudanya, ya. Pemerintah harus seperti apa sekarang ini? Jadi pemerintah sekarang yang harus dilakukan, SDM ini harus digenjot. Ya. Jadi anak muda ini harus betul-betul diberikan anggaran yang besar, ya, agar anak-anak muda ini betul-betul bangkit. Ya. Anak muda ini harus betul-betul dipacu kaitannya dengan kesiapan SDM untuk menuju Indonesia Emas. Ya, oke, mungkin itu yang bisa kami keluh kesahkan, ya. Tapi saya bukan merasa resah, ya, karena ini saya maknai perjuangan. Alhamdulillah, sekarang saya gampangannya berada di pemerintahan Prabowo Subianto, ya, yang beliaunya selalu berpikir rakyat, rakyat, rakyat. Keren. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.